Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita yang ke-14 berjudul Model Strategi Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Tingkat Sekolah. Ya. Jadi ini di susunan materi kita adalah materi yang terakhir. Saya akan buka slide terlebih dahulu. Baik. Nah, kita mulai dengan pengertian tentang apa itu model strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan pada tingkat sekolah ya. Jadi yang dimaksud model strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan itu adalah cara untuk memberikan solusi bagi sekolah agar dapat melaksanakan pengelolaan dana pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi yang saya highlight di sini adalah solusi. Jadi model strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan itu harus bisa memberikan solusi bagaimana melakukan pengelolaan dana pendidikan itu efektif dan efisien. Tentu efektif ini berkaitan dengan bagaimana upaya pengelolaan itu terhadap pencapaian tujuan. Lalu efisien berkaitan ya dengan berapa jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Kemudian ruang lingkupnya ini meliputi penggalian atau perolehan ya. Jadi penggalian perolehan sumber dana untuk pembiayaan sekolah itu juga termasuk pembelanjaannya ya. Jadi bagaimana menggali lalu membelanjakan untuk membiayai seluruh program di sekolah. Lalu fungsi pembiayaan ya yang dimaksud ini adalah mendukung agar penyelenggaraan pendidikan di sekolah ini sesuai dengan visi dan misi. Jadi di sini saya highlight visi dan misi, inilah yang akan menuntun nanti penyelenggaraan pendidikan yang dibiayai. Ya, jadi tidak boleh lepas atau berbeda dengan visi dan misi lembaga yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip pengelolaan pembiayaan, ya maksud saya adalah model pengelolaan pembiayaan pada sekolah, ya. Ini yang pertama adalah prinsip objektivitas. Ya, tentu model pengelolaan pembiayaan pada sekolah ini harus sesuai dengan alokasi dana yang diprogramkan untuk pembelajaran study day. Ya, jadi tidak boleh kemudian model pengelolaan pembiayaan ini untuk hal-hal di luar program yang memang diorientasikan untuk pembelajaran study day. Kemudian yang kedua adalah kesatuan usaha. Nah, prinsip ini menghendaki tidak ada anggaran pembiayaan ini tercampur antara kepentingan lembaga dengan kepentingan pribadi para pengelolanya. Jadi tentu yang dikedepankan adalah kesatuan upaya atau usaha untuk bagaimana memuluskan program ya, menggolkan tujuan daripada lembaga ini dengan maksimal sesuai yang diharapkan. Kemudian tarif harga ini harus didasarkan pada standar biaya yang berlaku. Kalau di dalam aturan pemerintah ya, setiap tahun ini Kementerian Keuangan selalu menerbitkan standar biaya ya, namanya SPM, Satuan Biaya Masukan, dan itu tentu setiap tahun ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan harus menjadi standar tarif yang harus diikuti.
Kemudian yang keempat adalah transparan. Jadi ranah keuangan publik ini memang diharuskan untuk terbuka, ya, transparan, sesuai dengan kesepakatan dan peraturan. Ya. Kesepakatan misalnya, ya, ini berlaku di sekolah swasta, ya, kesepakatan dengan wali murid misalnya selaku bagian dari stakeholder. Kemudian kalau di ranah sekolah pemerintah itu tentu ada peraturan-peraturan yang bersifat mengikat, ya, dan harus dipatuhi oleh pengelola pembiayaan pada sekolah. Kemudian yang kelima adalah kondisi sekolah. Tentu kondisi ini yang dimaksud adalah bagaimana dengan kebutuhan sekolah khususnya untuk mendukung pembelajaran. Ini yang tentu harus dikedepankan. Lalu yang keempat adalah akuntabel. Jadi semua pengelolaan pembiayaan di sekolah ini harus dapat dipertanggungjawabkan, ya, sah secara hukum dan menunjukkan bahwa setiap tahapan pengelolaan ini compliant terhadap aturan-aturan yang berlaku. Kemudian berikutnya adalah unsur-unsur model pengelolaan pembiayaan pada sekolah, ya, termasuk di dalamnya adalah sekolah dasar. Jadi kita perlu mempertimbangkan standar nasional pendidikan, ya. Kemudian dari standar itu kita temukan dengan kebutuhan pembelajaran. Jadi untuk pemenuhan standar, ini kebutuhan-kebutuhan pembelajaran apa yang kemudian harus dipenuhi. Lalu dari kebutuhan terhadap standar ini, kita tuangkan dalam program atau kegiatan yang berorientasi pada tujuan. Nah, tujuannya tentu adalah bagaimana mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik di sekolah tersebut, ya. Tentu potensi-potensi itu difasilitasi dengan berbagai program tadi, ya. Dan program kegiatan ini tentu butuh yang namanya support dana, ya. Dananya ini bersumber dari mana? Lalu baru dialokasikan, ya, berdasarkan perencanaan program yang berbasis kebutuhan di sini. Kemudian berikutnya adalah tentang pemahaman model, ya. Jadi model pengelolaan pembiayaan ini yang dimaksud adalah sebuah strategi atau cara dalam mengelola dana yang diterima sekolah untuk digunakan dalam mendukung terselenggaranya, ya, program belajar mengajar agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi cara ini, ya, model pengelolaan pembiayaan ini orientasinya adalah mengedepankan kebutuhan peserta didik. Bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki, ya, supaya anak-anak yang sekolah di sekolah tersebut itu terfasilitasi bakat minatnya berkembang menjadi potensi-potensi yang dibutuhkan mereka pada kelak kemudian hari. Kemudian fungsi model. Fungsi model ini untuk menuntun pengelola sekolah untuk mengetahui bagaimana mengelola dana secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga memerlukan prosedur, ya, sebagaimana yang akan saya contohkan berikut ini. Jadi fungsi model ini menjadi semacam panduan, ya, semacam acuan bagi para pengelola pembiayaan pendidikan untuk bagaimana mereka ini mengelola, ya, supaya pengelolaannya ini, ya, berorientasi pada tujuan lembaga pendidikan, ya, yaitu kebutuhan belajar peserta didik.
Nah, ini adalah contoh diagram yang menggambarkan prosedur aplikasi model pengelolaan pembiayaan sekolah berdasarkan kebutuhan belajar ya. Jadi mulai dari eh, identifikasi sumber daya sekolah, ya, termasuk sekolah dasar. Di sana ada dana, ada tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, sarpras, ya, kemudian sarana pendukung dan material lainnya. Lalu juga yang menjadi eh, data yang penting adalah jumlah peserta didik yang bersekolah secara resmi terdaftar di sekolah tersebut. Lalu berdasarkan data-data itu, tim manajemen sekolah, ya, dari kepala sekolah, kemudian eh, TU gitu ya, lalu wali kelas dan para guru, ini bersama-sama menyusun rencana anggaran pendapatan belanja sekolah atau rencana kerja anggaran sekolah ya, yang kemudian diterjemahkan dalam program dan kegiatan program belajar mengajar ya. Nah, tentu orientasi dari program ini adalah tujuan dan sasarannya tadi. Tujuan sasarannya adalah kebutuhan belajar. Kemudian ada distribusi dan alokasi dana. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan program yang telah disusun yang mengacu pada tujuan dan sasaran ya. Lalu alokasi dana nanti ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, endingnya adalah bagaimana menghasilkan sebuah hasil belajar yang diharapkan ya. Siswa memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap ya, serta kecakapan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara total. Nah, hasil belajar ini tentu harus dipantau ya, direview dan dievaluasi ya. Menggunakan kriteria standar nasional pendidikan. Lalu hasil pemantauan evaluasinya ini menjadi feedback dari penyusunan RAPBS dan penyusunan program kegiatan belajar mengajar. Nah, tadi kita bicara pada diagram ini adalah pemantauan, review, dan evaluasi ya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Pemantauan dan pengendalian model pengelolaan biaya sekolah. Ini kalau pemantauan ini adalah pengumpulan informasi, apakah pengelolaan pembiayaan sekolah telah dibuat berdasarkan kebutuhan dan berjalan sesuai rencana. Jadi sifatnya mengumpulkan dan menghimpun informasi sejauh mana pengelolaan pembiayaan ini dibuat sesuai dengan kebutuhan dan yang direncanakan itu berjalan sesuai. Lalu fungsinya adalah mendeteksi hambatan dan kesulitan yang dihadapi pada saat ya pelaksanaan program-program itu. Nah, ada 3 hal yang perlu dilakukan ketika sekolah melakukan pemantauan dan pengendalian model pengelolaan biaya sekolah. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan pengelolaan pembiayaan dan faktor pendukung dan penghambatnya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Dan terakhir adalah melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pembiayaan untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. Jadi dengan kegiatan pemantauan ini, informasi-informasi tentang pelaksanaan pengelolaan biaya pendidikan ini harus diidentifikasi, dikumpulkan secara komprehensif. Lalu kira-kira kalau ada hambatan dan kesulitannya apa begitu ya. Lalu kemudian informasi-informasi itu tentu menjadi feedback daripada
pelaksanaan program berikutnya. Dan tentu dari proses pemantauan ini bisa terpetakan kira-kira tingkat keberhasilan yang dicapai itu seberapa jauh gitu ya. Berikutnya adalah review dan evaluasi ya. Tadi pemantauan, sekarang review dan evaluasi. Nah, kalau review ini adalah pengkajian ulang terhadap penerapan pengelolaan pembiayaan sekolah berdasarkan kebutuhan belajar yang telah dilakukan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, tantangan, serta keberhasilan pengelolaan pembiayaan yang ditetapkan. Jadi mengkaji ulang ya untuk mengetahui kelemahan, kelebihan ya, tantangan serta sejauh mana keberhasilannya. Kalau langkah-langkahnya secara rinci adalah meninjau dan merinci kembali sumber daya yang dimiliki, menelaah kembali RAPBS, meninjau ulang penetapan pendistribusian dan pengalokasian dana. Kemudian yang keempat adalah manfaatkan informasi hasil review ya untuk dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan agar program lebih efektif dan efisien. Lalu yang kelima adalah membandingkan hasil pendidikan yang dicapai dengan tuntutan kebutuhan belajar peserta didik. Yang berikutnya ya adalah evaluasi. Tadi kalau pertama adalah pemantauan, kemudian review, yang terakhir ini adalah evaluasi ya. Evaluasi ini merupakan upaya pemberian pertimbangan nilai suatu program pengelolaan pembiayaan yang dapat dijadikan bahan untuk pembuatan keputusan atau penyempurnaan keputusan atau perbaikan keputusan misalnya ya tentang keberlanjutan dan pengembangan program. Termasuk evaluasi ini bisa digunakan untuk merekomendasi apakah program ini perlu dilanjutkan ya atau tidak dilanjutkan untuk periode yang akan datang. Kalau langkah evaluasi yang pertama adalah harus ada indikatornya, indikator keberhasilan program. Lalu mengumpulkan bukti capaian program ya, lalu membandingkan antara capaian program yang dikuatkan dengan bukti-bukti itu dengan indikatornya. Apakah tercapai ya indikator-indikator yang ditetapkan dengan hasil capaian program tersebut. Kalau tercapai tentu klop antara indikator dengan capaian konkret dari program tersebut. Kalau misalnya belum berhasil ya, ada gap yang cukup tinggi begitu, artinya memang harus ada perbaikan-perbaikan supaya program tersebut itu bisa mencapai keberhasilan atau memenuhi indikator-indikator keberhasilan dari program tersebut. Nah, itu saya kira materi kita tentang model strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan di tingkat sekolah. Nah, tugas Anda yang terakhir adalah menuliskan kritik tentang model strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan yang Anda amati ya di sekolah-sekolah itu ya, berdasarkan informasi-informasi yang Anda bisa kumpulkan dari media digital ya. Kritik dituliskan di kolom komentar dan disertai dengan saran-saran perbaikan. Ya, demikian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.